Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar adik-adik? Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai aturan sinus. Ya, betul adik-adik bahwa aturan sinus yaitu pada segitiga ABC berlaku A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pada bab trigonometri yaitu aturan kosinus. Aturan kosinus yaitu pada setiap segitiga ABC berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali B dikali C dikali cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C dikali cos B. Dan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali B dikali cos C. Atau dapat pula diubah ke dalam bentuk cos A atau cos B atau cos C. Nah, bagaimana aturan kosinus ini dapat terbentuk? Mari kita simak pembuktiannya. Perhatikan segitiga ABC. Jika segitiga tersebut kita letakkan pada bidang koordinat kartesius dengan titik A berimpit pada titik asal O dengan koordinat 0,0 dan sisi AB berimpit dengan sumbu X, maka diperoleh koordinat-koordinat A 0,0, B C,0 dan C dengan koordinat B dikali cos A, B dikali sin A. Kemudian dapat pula kita cari panjang sisi BC atau panjang A dengan rumus jarak A kuadrat sama dengan B dikali cos A dikurangi C dikuadratkan tambah B dikali sin A dikurangi 0 dikuadratkan. A kuadrat sama dengan, kita kuadratkan, B kuadrat dikali cos kuadrat A dikurangi 2 dikali B dikali C dikali cos A ditambah C kuadrat tambah B kuadrat dikali sin kuadrat A. Maka A kuadrat sama dengan B kuadrat kurung buka cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A kurung tutup ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali B dikali C dikali cos A. Nah, karena cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1, maka dapat diubah ke dalam bentuk A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali B dikali C dikali cos A. Atau dapat diubah pula ke dalam bentuk cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2BC. Dengan cara yang sama, jika kita letakkan sudut B pada titik asal O dengan koordinat 0,0 dengan sisi BC berimpit dengan sumbu X, maka akan kita peroleh B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali C dikali cos B. Atau dapat kita ubah ke dalam bentuk cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi 2AC. Demikian juga jika kita letakkan sudut C pada titik asal O dengan koordinat 0,0 dan sisi CA berimpit dengan sumbu X, maka akan diperoleh C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali B dikali cos C. Atau dapat diubah ke dalam bentuk cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat dibagi 2AB. Nah, begitulah adik-adik yang namanya aturan kosinus. Bagaimana adik-adik sudah paham mengenai bagaimana aturan kosinus dapat terbentuk? Untuk menambah pemahaman adik-adik, Ibu berikan sebuah contoh. Pada segitiga ABC diketahui sudut A sama dengan 60 derajat, B sama dengan 5 cm, dan C sama dengan 6 cm. Tentukan panjang A.
Nah, di sini adik-adik sudah mengetahui besar sudut A adalah 60 derajat, panjang B adalah 5 cm, dan panjang C adalah 6 cm. Yang ditanyakan adalah panjang A. Untuk menjawab soal tersebut, kita dapat menggunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali B dikali C dikali cos A. Kita masukkan nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus, maka nilai B adalah 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 dikali 5 dikali 6 dikali cos 60 derajat. Sama dengan nilai dari 5 kuadrat adalah 25 ditambah 6 kuadrat adalah 36 dikurangi 2 dikali 5 dikali 6 adalah 60 dikali nilai cos 60 derajat adalah setengah. Maka hasilnya adalah 61 dikurangi 30 sama dengan 31. Maka nilai A adalah akar 31. Jadi adik-adik panjang A adalah 31 akar 31 cm. Nah, untuk yang kedua, yaitu contoh penerapan aturan kosinus. Di sini Ibu memiliki soal, yaitu dua kapal A dan B meninggalkan suatu pelabuhan secara bersama-sama. Kapal A berlayar dengan arah 25 derajat dan kecepatan 8 km per jam. Sedangkan kapal B berlayar dengan arah 145 derajat dan kecepatan 12 km per jam. Tentukan jarak kedua kapal tersebut setelah berlayar selama 2 jam. Untuk mengilustrasikan soal cerita tersebut, Ibu gambarkan dalam bentuk seperti ini. Pertama-tama, Ibu gambar sumbu Y sebagai garis bantu. Kemudian, kapal A berlayar dengan arah 25 derajat. Ibu cari kemiringan kapal A yaitu 25 derajat. Nah, sini. Dan kecepatannya adalah 8 km. Tetapi setelah berlayar 2 jam, maka dikali 2 menjadi 16 km. Maka titik A adalah sebagai posisi kapal A. Kemudian selanjutnya, kapal B berlayar dengan arah 145 derajat. Kita cari kemiringan 145 derajat. Kemudian kecepatannya adalah 12 km. Dikali 2, maka menjadi 24 km. Nah, kita ketahui letak titik A dan titik B. Yang dicari adalah jarak antara kapal A dan kapal B. Maka kita mencari panjang AB. Nah, seperti ini kita gunakan rumus AB kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 24 kuadrat dikurangi 2 dikali 16 dikali 24 dikali cos 120 derajat. Sama dengan 16 pangkat 2 adalah 256 ditambah 24 pangkat 2 adalah 576 dikurangi 2 dikali 16 dikali 24 adalah 768 dikali cos 120 derajat kita ubah ke dalam cos 180 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 832 dikurangi 768 dikali min cos 60 derajat sama dengan 182 dikurangi 768 dikali min setengah sama dengan 832 ditambah 384. Maka hasilnya 1216. Nah, nilai AB adalah akar dari 1216, yaitu 8 akar 19. Jadi jarak kapal A dan kapal B adalah 8 akar 19 km. Bagaimana adik-adik? Sudah paham? Untuk menambah pemahaman dan keterampilan kalian, silakan mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.